Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, yang dengan nikmat tersebut kita bisa bertemu kembali di perkuliahan ilmu akhlak ini. Mudah-mudahan amalan-amalan kita, kemudian setiap aktivitas kita termasuk perkuliahan online ini termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat yang sama, kita tidak keluar dari rumah, tapi mudah-mudahan walaupun sifatnya online tidak terhindar atau termasuk kepada amal yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk menuntut ilmu. Jadi walaupun jasmani kita, fisik kita di rumah, tetapi mudah-mudahan aktivitas kita ini termasuk aktivitas keluar untuk menuntut ilmu, walaupun ya bukan jasmani kita. Jadi sehingga mudah-mudahan termasuk amalan yang kata Rasulullah fisabilillah, di jalan Allah, sehingga tuntasnya atau selesainya pertemuan kita kali ini. Insya Allah yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah aliran-aliran tentang ilmu akhlak atau aliran-aliran dalam filsafat etika. Penting untuk dijelaskan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud aliran-aliran di sini adalah aliran-aliran yang membahas, mengkaji tentang akhlak atau etika dari sudut pandang akal manusia. Jadi kenapa disebut aliran-aliran? Karena ya ada perbedaan-perbedaan pendapat yang datang dari hasil pemikiran manusia. Jadi ini melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang sejarah ilmu akhlak. Jadi dari sejarah itu kita menyaksikan misalnya ada berbagai tokoh di setiap zaman, maka setiap tokoh ini ada yang pemikirannya sangat terkenal sehingga banyak dipakai oleh banyak orang, diikuti oleh banyak orang, sehingga disebut aliran atau mazhab tertentu. Dan ada juga yang sifatnya pribadi, kecil, dan mungkin tidak terlalu terkenal, bahkan bisa jadi hilang di telan zaman. Adapun akhlak dalam sudut pandang Islam, maka tentu saja ini tidak perlu banyak diperdebatkan lagi. Kita cukup mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita termasuk akhlak yang Islam. Tapi pembahasan ini termasuk akhlak yang baik. Tapi pembahasan ini dibahas secara khusus, ya tidak lain tujuannya tentu untuk menambah wawasan dan juga mudah-mudahan bisa memberikan sudut pandang yang lain bahwa di alam dunia ini banyak aliran tentang etika, tentang akhlak. Maka dengan mengenal hal itu kita bisa menentukan mana pemikiran yang benar, mana pemikiran yang salah, dilihat dari sudut pandang Islam. Jadi di sini tidak akan dibahas aliran akhlak dari sudut pandang Islam, karena itu sudah jelas. Akhlak Islam adalah akhlak Rasulullah, yang mana ketika Siti Aisyah ditanya oleh sahabat apa akhlak Rasulullah, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya kalau kita ingin memiliki akhlak mulia atau bagaimana akhlak menurut Islam, maka kita tinggal membaca Al-Quran dan bayannya atau penjelasannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tentang aliran-aliran akhlak ini, di antara berbagai aliran filsafat, aliran filsafat etika, maka ada setidaknya 5, walaupun sebetulnya banyak. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, aliran-aliran filsafat yang membahas tentang akhlak ini cukup banyak, tapi di antara yang terkenal adalah 5 ini. Yang pertama disebut aliran atau mazhab naturalisme atau humanisme, atau juga ada yang mengkhususkan kepada stoicisme atau stoics.
Ya, ini dilihat dari namanya natural. Natural itu artinya alam atau alami. Menurut sudut pandang aliran ini, maka kebaikan dan keburukan itu adalah bagaimana penyikapan kita terhadap apa yang alam tetapkan untuk kita. Jadi, sekali lagi ini kan pemikiran manusia ya, jadi jangan nanti di akhir kita baru nilai atau kita baru tetapkan ini benar atau tidak, sesuai dengan Islam atau tidak. Tapi jadi maksudnya menurut sudut pandang aliran ini, bahwa yang baik itu adalah apabila kita menerima apa yang alam berikan kepada kita. Sedangkan yang disebut buruk itu apabila kita menolak apa yang alam berikan. Jadi yang menjadi kriteria baik dan buruk itu menurut aliran ini adalah ya alam ini atau natural ini. Kalau alam ini memberikan suatu musibah kepada kita, maka musibah itu ya bisa dikatakan baik, walaupun itu sesuatu yang membuat kita menderita misalnya. Jadi baik itu adalah ketika kita menerima apa yang alam berikan. Nah, tokoh aliran ini adalah Zeno yang hidup di tahun 340 sampai 264 sebelum Masehi. Dia terkenal dengan perkumpulan yang namanya Stoa atau ditulisnya Stoic. Ditulisnya Stoic, S-T-O-I-C, Stoic. Nanti Anda bisa cari Stoic atau Stoikisme. Jadi Stoic atau Stoa ini adalah bahasa Yunani dari serambi, teras mungkin ya kalau dalam bahasa Sunda, karena memang Zeno dan murid-muridnya sering berkumpul di serambi gedung atau bangunan-bangunan di Yunani untuk ya saling bertukar pikiran. Bahkan kata para ahli, stoicism itu atau naturalism ini lebih bukan sekolah atau bukan madhab atau bukan perguruan sebetulnya, tapi lebih tepat disebut dengan persaudaraan. Jadi menurut aliran ini, baik dan buruk itu ya apa yang alam berikan kepada mereka. Jadi misalnya kalau seseorang misalnya mendapat musibah, dicuri atau dirampok, maka baik yang disebut kebaikan itu apabila menerima. Jadi walaupun kita dirampok misalnya atau dicuri misalnya, maka berarti itu baik gitu, karena itu yang alam berikan. Itu yang alam berikan. Jadi menurut naturalisme atau humanisme ini, bahwa yang baik itu adalah apa yang alam berikan. Artinya kehidupan kita, kehidupan manusia ya tinggal mengikuti saja apa yang alam tetapkan untuk kita. Jadi memang sepertinya aliran ini lebih ke aliran yang sangat pasif. Artinya ya hidup kita ya mengalir seperti air. Nah, jadi kalau ada orang yang punya prinsip hidup itu mengalir seperti air, ya berarti bisa dikatakan ia terpengaruh oleh filsafat stoicism atau stoa ini. Jadi baik dan buruk menurut aliran ini adalah ya mengikuti apa yang alam berikan, berjalan sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh semesta untuk dirinya. Ya tentu karena aliran ini lahir di zaman Yunani sebelum ada Islam, atau kalaupun ada Islam mungkin tidak bersentuhan langsung dengan para nabi, maka ya pemikirannya berasal dari akal. Penganutnya sampai sekarang tentu masih banyak stoicism ini. Jadi ya mereka rela hidup menderita. Jadi yang disebut baik itu adalah ketika mereka berlatih untuk hidup menderita. Ya, dikabarkan kalau menurut apa yang saya baca, sampai beberapa presiden Amerika Serikat pun seperti Washington, Jefferson itu termasuk penganut stoicism. Jadi ya hidupnya yang mengalir saja begitu, mengalir dalam arti bukan mengalir pasif, tidak ada ambisi, bukan, tetapi apa yang alam sediakan, apa yang alam takdirkan, apa yang semesta siapkan itu dihadapi dan disikapi dengan sebaik-baiknya.
Nah, jadi kebaikan itu adalah apabila kita mampu menyikapi apa yang alam berikan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu Stoa atau Stoik. Jadi memang seperti cenderung mengajarkan kita hidup menderita, ya, tapi sebetulnya tidak seperti itu gitu. Tapi lebih kepada bahwa akal, pikiran, hati bahagia dengan apa yang terjadi kepada diri kita, maka itu baik gitu, itu baik. Baik itu aliran yang pertama, yaitu Stoicism. Jadi baik dan buruk itu tergantung apa yang alam berikan, tergantung apa yang semesta berikan. Kemudian paham yang kedua disebut hedonisme atau hedonism. Tokohnya Epicurus atau Epicurus. Hedonism ini di kita sering terdengar kata ini digunakan. Hedonism itu artinya dari kata hedon. Hedon artinya kesenangan atau kelezatan. Maka sering dimaknai orang-orang yang hidupnya mencari kesenangan, mencari kelezatan, itu orang-orang yang hedon atau hedonis. Nah, apakah tepat? Nah, sebetulnya ada penyempitan atau pemaknaan yang kurang tepat ketika menyebutkan bahwa hedonism itu orang yang hidupnya hura-hura. Hedonis itu orang yang hidupnya menghamburkan harta, kemudian mengikuti kesenangan semata. Nah, itu hedonis. Nah, sebetulnya pemaknaan ini kurang tepat, walaupun dilihat dari sudut pandang bahasa mungkin tepat, mungkin bisa gitu, bukan tepat ya. Dilihat dari aspek bahasa mungkin bisa saja dimaknai seperti itu dari aspek bahasa. Tapi kalau dilihat dari ajaran hedonisme itu sendiri, maka sebetulnya kurang tepat. Jadi yang dimaksud hedonisme itu adalah paham atau aliran yang meyakini bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu, kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat kita merasa senang, membuat kita merasa lezat. Jadi sebaliknya yang disebut dengan keburukan adalah sesuatu yang membuat kita tidak senang, sesuatu yang membuat kita sengsara, sesuatu yang membuat kita kehilangan kenikmatan. Itu yang disebut dengan keburukan. Jadi baik dan buruk itu sudut pandangnya ya relatif menurut kita. Kalau menurut manusia, oh ini menyenangkan, ini membuat rasanya lezat, maka itu adalah kebaikan. Sebaliknya ketika sesuatu itu tidak nikmat, tidak enak, tidak lezat, maka itu tidak disebut kebaikan, tapi disebutnya keburukan. Nah, ajaran Epicurus ini dia mengatakan bahwa kelezatan yang hendaknya dikejar oleh manusia itu bukan kelezatan jasmaniah. Nah, ini yang saya katakan tadi sebetulnya bertentangan dengan penggunaan kata hedonis di zaman sekarang. Jadi menurut Epicurus sendiri yang disebut dengan kelezatan itu bukan kelezatan jasmaniah, tapi kelezatan akal, kelezatan pikiran. Kalau orang misalnya menghambur-hamburkan harta, menghabiskan hartanya sekarang dan tidak mempertimbangkan kehidupannya esok, sekarang misalnya punya uang, sekarang segala dibeli, segala dimakan, besok sengsara. Nah, ini sebetulnya bukan orang hedonis. Nah, sebab orang yang berpikir itu pasti dia akan menahan hawa nafsunya, menahan keinginannya, karena kesenangan ini harus berlanjut terus, tidak boleh habis hari ini. Jadi Epicurus mengajarkan bahwa kesenangan atau kelezatan yang dimaksud adalah kelezatan akal, bukan jasmania. Artinya secara jasmania harus ditahan, harus dikuasai, tidak boleh dibebaskan begitu saja sehingga akhirnya akal dan pikirannya mati karena mengejar kesenangan atau kelezatan badani, kelezatan jasmani. Nah, itu ajaran hedonisme. Jadi baik dan buruk menurut aliran hedonisme adalah apa yang baik dan buruk menurut akal, apa yang baik dan buruk menurut akal, dan memiliki efek kelezatan yang terus menerus. Nah, aliran hedonisme ini sebetulnya ada dua aliran. Ada yang disebut dengan hedonisme diri atau self-hedonism. Jadi hedonisme yang sempit, bahwa ukuran
kelezatan itu ada pada diri manusia, ada juga yang disebut universal hedonisme universal, hedonisme umum. Jadi kalau hedonisme yang sempit ini, hedonisme diri ini, bahwa yang baik dan buruk itu, atau baik dan buruk itu dinilai dari penilaian kita sendiri. Jadi untuk diri kita sendiri. Bisa jadi nanti dalam prakteknya ternyata kita menganggap ini senang, kita menganggap ini lezat untuk diri kita, tetapi ternyata efeknya sebaliknya gitu ya. Kita misalnya anggap saja kita seorang filosof lah gitu ya, kita sudah bisa berpikir dan kita meyakini hedonisme ini benar misalnya, kemudian kita juga punya keluarga. Nah misalnya karena kita berkeyakinan bahwa harta itu harus tetap ada sampai masa yang panjang, sehingga kita menyisihkan kesenangan jasmani, kesenangan badani kita, karena kita menganggap bahwa kelezatan hakiki, kesenangan hakiki itu adalah kesenangan akal, sehingga kita misalnya menelantarkan anak dan istri. Nah, jadi kesenangan kita ini tergantung, atau kesenangan kita ini dilihat dari sudut pandang kita sendiri. Nah, ini efeknya seperti itu bisa jadi. Jadi bisa jadi karena ukurannya diri kita sendiri, ada pihak-pihak dekat kita atau pihak-pihak lain yang akhirnya menjadi menderita. Akhirnya menjadi menderita. Jadi hedonisme ini tidak seperti yang difahami oleh banyak orang, bahwa kesenangan kelezatan itu sifatnya badaniah atau jasmaniah. Bahkan sebetulnya hedonisme ini melatih diri, ya hampir sama sebetulnya tadi dengan naturalisme. Harus ada yang ditahan di dalam diri ini, karena kesenangan sejati, kesenangan hakiki itu adalah kesenangan akal atau kesenangan pikiran, kebahagiaan rohani kita, kebahagiaan ya akal dan pikiran kita, bukan diukur dari jasmani. Jadi secara umum seperti itu yang namanya filosof kan akal gitu ya, bukan mengikuti kehendak nafsu jasmaninya. Nah tadi sudah disebutkan bahwa hedonisme ini ada dua. Nah hedonisme yang kedua itu disebut universal hedonism, hedonisme universal. Nah hedonisme universal ini disebut juga utilitarianisme. Nah, jadi aliran yang ketiga nih disebutnya utilitarianisme. Jadi kelezatan, kesenangan itu bukan diukur dari diri sendiri, tetapi kebaikan itu adalah apabila membuat senang banyak orang. Jadi sebaliknya dari hedonisme yang tadi, kita anggap saja, kita bedakan, yang tadi namanya hedonisme, yang hedonisme universal kita namakan utilitarianisme. Jadi hedonisme dan utilitarianisme ini memiliki sudut pandang yang berbeda. Kalau hedonisme itu menganggap bahwa kebaikan itu adalah menyenangkan jiwa kita, menyenangkan akal kita, menyenangkan pikiran kita, maka utilitarianisme adalah yang disebut kebaikan itu apabila menyenangkan banyak orang, walaupun itu membuat diri kita menderita. Nah ini utilitarianisme. Jadi prinsipnya adalah kebaikan itu, sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang berguna untuk banyak orang, sedangkan keburukan itu adalah sesuatu yang tidak berguna untuk banyak orang. Artinya ini berlawanan secara diametral, berhadapan-hadapan langsung utilitarianisme dengan hedonisme. Jadi kalau hedonisme yang baik itu menurut saya, walaupun orang lain tidak senang. Kalau utilitarianisme, orang lain harus senang walaupun kita tidak senang. Jadi sesuatu yang baik adalah sesuatu yang memberikan manfaat untuk banyak orang, ya termasuk diri kita kalau bisa, walaupun tentu ada pada kasus-kasus tertentu diri kita tidak merasa bahagia, tidak merasa senang, tetapi orang lain senang. Nah, maka kita mendahulukan kesenangan, kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri. Ini yang disebut dengan utilitarianisme. Nah, tujuan utilitarianisme ini adalah kesempurnaan hidup sebanyak mungkin manusia.
baik itu dari segi kualitas ataupun dari segi kuantitas. Jadi yang penting itu orang-orang senang. Jadi artinya kalau suatu urusan itu menyenangkan banyak orang, maka ini disebut dengan kebaikan. Sedangkan kalau lebih sedikit, bahkan sebaliknya lebih banyak orang yang menderita atau tidak merasakan senang, maka itu tidak disebut kebaikan oleh utilitarianisme. Jadi kebahagiaan atau happiness banyak orang inilah yang dituju oleh aliran ini. Maka pengorbanan adalah suatu kebaikan suatu kebaikan. Jadi menurut aliran ini sifat yang terbaik adalah berkorban. Jadi pengorbanan adalah suatu kebaikan karena dia akan mendapat atau mendatangkan manfaat untuk banyak orang, walaupun itu harus membuat diri kita sengsara. Nah, di antara tokoh aliran ini adalah John Stuart Mill yang mengajarkan bahwa kebaikan itu adalah apabila memberi manfaat untuk banyak orang. Itu aliran yang ketiga, utilitarianisme. Nah, kemudian aliran yang keempat yaitu idealisme. Nah, dilihat dari namanya, idealisme berarti ide. Jadi kebaikan menurut aliran ini, kebaikan dan keburukan itu adalah ide, dan ide itu sifatnya abadi. Ada sebelum segala sesuatu ada sebelum materi ada. Nah, nanti Anda atau sudah mempelajari mungkin di pengantar filsafat bahwa idealisme ini menganggap bahwa sesuatu itu atau hakikat sesuatu itu ada dalam bentuk ide sebelum materi ada. Nah, jadi kalau misalnya diperumpamakan misalnya satu benda namanya kursi, maka ide tentang kursi itu lebih dahulu ada dan lebih sempurna sebelum benda kursi itu ada. Ya kan, kalau Anda misalnya ingin memakan sesuatu, misalnya pizza atau donat misalnya, nah yang mana yang lebih dulu ada? Apakah donatnya dulu atau idenya dulu? Ya pasti idenya dulu. Maka seperti inilah aliran idealisme memandang bahwa kebaikan dan keburukan itu sifatnya ide. Jadi ada sejak dahulu, ada sebelum manusia ada sebelum perbuatan ada. Artinya kebaikan dan keburukan adalah sesuatu yang ideal, sesuatu yang baik secara pikiran. Walaupun misalnya dalam kenyataannya itu ada pihak-pihak yang misalnya merugikan. Jadi menurut pandangan aliran ini, wujud yang paling dalam dari kenyataan adalah rohani, adalah ide. Jadi seseorang berbuat baik pada prinsipnya bukan karena dianjurkan oleh orang lain, atau seseorang melakukan kebaikan bukan karena pandangan masyarakat gitu, bukan. Jadi menurut idealisme, seseorang melakukan suatu kebaikan, seseorang memiliki akhlak atau etika yang baik, ini dasarnya adalah dari kemauan. Jadi menurut aliran ini, kemauan adalah sesuatu yang sangat penting, sebab suatu kebaikan dorongannya adalah kemauan, dan kemauan ini ada lebih dulu dari perbuatan gitu ya. Nah, sekalipun seseorang misalnya diancam atau disuruh, disela oleh orang lain untuk melakukan perbuatan baik, tapi dia tetap melakukan kebaikan karena merasa wajib, maka ini yang disebut dengan kebaikan. Jadi kebaikan itu apabila muncul dari diri sendiri, muncul dari kemauan diri sendiri. Jadi faktor yang paling mempengaruhi seseorang disebut baik atau buruk adalah kemauannya. Sebab kemauan inilah yang melahirkan atau mendorong seseorang melakukan tindakan yang konkret dan nanti akhirnya memiliki etika yang baik. Maka menurut idealisme, untuk mendidik kebaikan itu adalah melatih kemauan.
Jadi memberikan ide-ide, memberikan pemahaman-pemahaman sehingga orang mau melakukan suatu perbuatan baik. Nah, ini idealisme. Jadi idealisme memandang bahwa kebaikan itu adalah ide yang sudah ada sejak manusia belum ada, kemudian lahir, kemudian ketika lahir manusia, ketika kita lahir, ide itu sudah ada dalam diri kita. Makanya menurut aliran ini ya manusia itu ya sudah mampu menilai kebaikan dan keburukan sendiri. Itu aliran yang keempat yang disebut dengan idealisme. Kemudian aliran yang terakhir yaitu disebut dengan vitalisme atau based of power. Aliran vitalisme ini memandang bahwa yang menjadi ukuran baik atau buruknya suatu perbuatan manusia itu harus diukur dari ada atau tidak adanya daya hidup. Nah, daya hidup itu disebutkan vitalitas yang maksimum yang mengendalikan perbuatan kita. Menurut aliran ini, orang yang kuat adalah orang yang baik, yaitu orang yang dapat memaksakan kehendaknya dan sanggup menjadikan dirinya ditaati. Jadi memang vitalisme ini lebih kepada hasil dari filsafat materialisme gitu, atau bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah matter atau materi, sehingga manusia atau sesuatu yang baik adalah sesuatu yang bisa bertahan terus menerus, sedangkan sesuatu yang hilang, yang musnah, berarti itu bukan kebaikan, bukan sesuatu yang baik, tetapi sesuatu yang buruk. Jadi kebaikan itu adalah sesuatu yang bisa bertahan terus menerus sampai berpengaruh kepada orang banyak. Jadi aliran ini berusaha mengembangkan salah satu potensi diri manusia yang disebut dengan fighting spirit atau insting berjuang, disebut juga combative insting untuk bertahan hidup, insting untuk berjuang. Jadi kebaikan adalah kebaikan adalah sesuatu yang kuat, dan ini juga ada kaitannya atau ada hubungannya dengan yang namanya evolusi, aliran evolusi. Jadi ada juga yang menganggap bahwa aliran ini disebut aliran evolusi karena kebaikan itu harus mampu bertahan hidup terus menerus, sehingga dia berevolusi, bertingkat-tingkat gitu ya, bisa berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Yang penting dia terus bisa bertahan hidup dan baik. Nah, jadi itu ukuran kebaikan. Nah, di antara tokoh aliran vitalisme ini adalah Friedrich Nietzsche. Nah, dia mengungkapkan bahwa manusia yang baik itu adalah manusia yang mencapai kesempurnaan. Jadi Übermensch. Jadi manusia yang baik adalah manusia yang memiliki kemauan keras sehingga dia terus menerus sampai kepada kesempurnaan hidup. Ya, karena sifatnya evolusionis, meyakini evolusi, bahwa manusia itu terus bisa berevolusi sampai kepada titik kesempurnaan, maka memang aliran ini lebih kepada ateisme atau memiliki unsur ateisme, tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan di Eropa menjadi salah satu penentang gereja, begitu kata buku yang saya baca. Nah, itu di antara 5 aliran yang cukup terkenal di dalam filsafat etika. Yang pertama naturalisme, ini seolah-olah manusia itu adalah makhluk yang lemah, jadi kebaikan itu adalah apa yang baik diberikan oleh alam, apapun itu, baik itu sesuatu yang membuat senang atau sesuatu yang membuat susah. Hakikatnya kebahagiaan adalah ketika kita mampu menerima apa yang diberikan oleh semesta atau oleh alam. Itu naturalisme.
Maka tentu ini kalau dilihat dari sudut pandang Islam ya tentu tidak demikian, sebab kalau dalam Islam kan kebaikan keburukan itu sudah ditetapkan, kemudian juga manusia itu sudah diberi tugas sebagai khalifatullah fil ard. Jadi artinya dia harus mampu mengelola bumi, harisuddin wasiyasatu dunia, dia menjaga agama dan mensiasati dunia. Manusia itu kan atau Allah sudah memberikan tugas seperti itu. Jadi tidak pasrah begitu saja menerima apa yang diberikan oleh alam, bahkan berlatih menderita. Jadi ya kita juga harus meningkatkan kualitas hidup kan begitu kalau dilihat dari sudut pandang Islam. Kemudian yang kedua tadi sudah disebutkan, yang kedua adalah aliran hedonisme. Hedonisme itu kebahagiaan adalah apabila memberikan kesenangan atau kelezatan. Kelezatan yang hakiki adalah kelezatan akal. Sesuatu yang baik adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan menurut akal, sesuatu yang menyenangkan akal kita. Maka orang yang baik adalah orang yang selalu memberikan asupan kesenangan kepada akalnya dan bukan kepada jasmaninya. Ini hedonisme. Baik dan buruk dilihat dari senang atau tidaknya diri kita. Kemudian aliran yang ketiga, utilitarianisme. Kebaikan atau keburukan itu dilihat dari sudut pandang memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada orang lain atau tidak. Kemudian aliran yang keempat, idealisme. Idealisme beranggapan kebaikan dan keburukan itu sifatnya sudah ada di dalam diri manusia, maka manusia yang baik adalah manusia yang memiliki kemauan untuk menghidupkan ide-ide itu dalam dirinya atau dalam kehidupannya. Dan yang terakhir disebut vitalisme. Kebaikan dan keburukan menurut vitalisme adalah dilihat dari kuat atau tidaknya untuk bersinggungan dengan yang lain. Jadi kebahagiaan itu kalau dia bisa terus bertahan hidup sampai ke titik manusia sempurna. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita bisa akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah, mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang-orang yang diberi kebaikan oleh Allah karena mampu menuntut ilmu walaupun dalam kondisi seperti ini, tidak bisa bertatap muka langsung, tidak keluar dari rumah. Walaupun dalam hadisnya man kharaja, ya, keluar dari rumah untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan walaupun diam di rumah kita termasuk orang yang mendapat keutamaan tersebut. Insya Allah pertemuan selanjutnya akan lebih membahas kepada akhlak dari sudut pandang Islam yang kita bahas hari ini dan dibahas di pertemuan sebelumnya. Ini terkait dengan akhlak ditinjau dari sudut pandang filsafat atau hasil pemikiran manusia. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.